Alhamdulillah. Pun kamari teh kasar lebat ke IGD, pun anak lebat ke IGD mung teu nyanda handphone ya tah ada kailapkeun. Mangga ibu-ibu sadayana urang sami-sami buka ngawas urang sadayana dina wengi ieu ku ngawaskeun al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alana min ibadika sholihin. Allahumma waffiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni talaqqi min masyayikhina. Allahumma ij'alna minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka jami'a ma 'allamtana faddudhu ilaina indal hajati ilaihi amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah dina kesempatan wong ieu urang tiasa ngaos deui ngalajengkeun materi sateacana. Pami sateacana urang ngaos dina buku teh bab nu kalima samantawis digeser heula ka bab nu ieu poe nu aya dina layar ieu. Keun naraskeun deui kana kitabna. Mong ieu aya bab anu yang harus dilengkapi terlebih dahulu supaya ketika kita nanti membaca tidak menggantung karena satu bab tiga bab ini satu dengan yang lain saling berketergantungan. Pada layar yang ada di masing-masing kita akan melakukan komparasi, melakukan perbandingan, kemudian menambah materi yang baru pada materi mubtada dan khobar. Sebelumnya kita membaca apabila ada tulisan isim dengan isim, al-kitabu jadidun, maka al-kitabunya itu menjadi mubtada. Maka karena ini di awal bacanya dengan dhammah, maka harus al-kitabu jadidun, al-qalamu maksurun, al-ma'u baridun, al-waraku khafifun, al-ilmu nurun. Perbedaan antara dua kata ini, yang kata pertama seluruhnya menggunakan alif lam, al-kitabu, al-qalamu, al-ma'u, al-waraku, al-ilmu. Nah, kata isim yang ada pada pertama ini dinamakan mubtada atau bahasa Indonesianya dinamakan subjek. Setiap subjek harus ada predikat atau harus ada keterangan, ada pelengkap. Maka kalau hanya menyebutkan al-kitabu saja tidak akan dipahami, maka didatangkan lafadz setelahnya jadidun. Maka lafadznya menjadi kalimatnya menjadi al-kitabu jadidun. Maka al-kitabu dinamakan mubtada, jadidun khobar atau ini subjek, ini predikat. Sama juga dengan nomor 2 al-qalamu maksurun, ini mubtada, ini khobar. Kemudian al-ma'u baridun, ini mubtada dan ini khobar. Kemudian yang keempat al-waraku khafifun, ini mubtada, kemudian ini khobar. Al-ilmu nurun, ini adalah mubtada, ini adalah khobar. Maka ketika kita menerjemahkan subjek dan predikat, al-kitabu jadidun, buku ini baru. Nah, buku ini sebagai mubtadanya, sebagai subjeknya, baru sebagai predikatnya. Al-qalamu maksurun, pulpen ini rusak atau patah. Al-ma'u baridun, air ini dingin. Al-waraku khafifun, daun ini ringan. Al-ilmu nurun, ilmu ini adalah cahaya. Nah, ketika
kondisinya dalam keadaan mubtada dan khobar, maka dua-duanya didommahkan. Bedanya pada mubtada hanya dhammah satu karena digantikan oleh alif lam. Pada kata yang kedua harus dhammatain karena tidak ada alif lam. Maka bacanya al-kitabu jadidun, al-qalamu maksurun, al-ma'u baridun, al-waraku khafifun, al-ilmu nurun. Nah, kita masuk yang pertama tadi sebagai mubtada dan khobar. Mubtada khobarnya komposisinya akan berubah apabila kemasukan inna. Inna artinya sesungguhnya. Maka ketika masuk ke dalamnya inna dari semua mubtada dan khobar, maka yang mubtada, yang subjek tadinya dhammah berubah menjadi fathah. Al-kitabu menjadi innal kitaba. Al-qalamu innal qalama, al-ma'u innal ma'a, al-waraku innal waraqa, al-ilmu innal ilma. Maka bacaan lengkapnya adalah al-kitabu jadidun, innal kitaba jadidun, al-qalamu maksurun, innal qalama maksurun, innal al-ma'u baridun, innal ma'a baridun, al-waraku khafifun, innal waraqa khafifun, al-ilmu nurun, innal ilma nurun. Jadi ketika mubtada dan khobar kemasukan inna, maka yang berubah hanya mubtadanya saja. Yang tadinya mubtadanya dhammah berubah menjadi fathah. Innal kitaba jadidun, innal qalama maksurun, innal ma'a baridun, innal waraqa khafifun, innal ilma nurun. Nah, inna artinya sesungguhnya. Maka apabila kita terjemahkan merubah dari yang tadinya mubtada. Innal kitaba jadidun. Sesungguhnya buku ini baru. Kalau tadi buku ini baru. Nah, kalau yang pada kolom yang kedua ini, maka hanya menambahkan sesungguhnya buku ini baru. Innal qalama maksurun. Sesungguhnya pulpen ini rusak. Innal ma'a baridun. Sesungguhnya air ini dingin. Innal waraqa khafifun. Sesungguhnya daun ini ringan. Innal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu ini atau itu cahaya. Jadi fungsinya inna itu adalah menasabkan, memfathahkan mubtada. Inna memfathahkan mubtada. Yang tadinya mubtada khobar dhammah, maka ketika masuk inna komposisinya menjadi fathah dhammah. Fathah dhammah. Ketika masuk inna maka komposisinya adalah fathah dhammah. Mubtadanya menjadi fathah, khobarnya tetap didhammahkan. Nah, itu yang pertama pada kolom inna. Beda dengan pada kolom kana. Kalau kana adalah berubah yang khobarnya. Kita lihat al-kitabu jadidun, maka menjadi kanal kitabu jadidan. Al-qalamu maksurun, kanal qalamu maksuron. Nah, yang ini agak sedikit salah. Kanal qalamu maksuran. Kanal qalamu maksuran. Al-ma'u baridun, kanal ma'u baridan. Al-waraku khafifun, kanal waraku khafifan. Al-ilmu nurun, kanal ilmu nuran.
Berarti kita memilih